Oke, baik. Terima kasih Bang Alex dan Pak Made atas penjelasan dari pertanyaan tadi. Mungkin ini saya akan melontarkan pertanyaan terakhir sebelum kita buka sharing pertanyaan, karena kelihatannya teman-teman udah sangat antusias gitu, pengen banyak tanya. Sekali lagi saya ingatkan kalau nanti yang boleh bertanya hanya teman-teman yang membuka kameranya saja. Oke. Yang terakhir untuk Pak Made dan Bang Oik, bagaimana implikasinya terhadap caleg muda jika nanti diberlakukan sistem proporsional tertutup? Terus apa yang harus parpol lakukan untuk mengakomodir caleg-caleg muda? Gitu. Dua pertanyaan itu yang menjadi satu. Silakan Pak Mada. Oke, bisa mendengar suara saya ya? Bisa. Halo Pak Mada, hilang suaranya? Halo, bisa mendengar suara saya? Oh, sudah bisa. Oke, nah, saya mau nanya dulu Mbak sebelum saya jawab secara panjang lebar pertanyaan tadi. Kalau teman-teman di program caleg muda ini mendefinisikan muda itu usia berapa ya? Di bawah 40 tahun. Di bawah 35 tahun. Sorry. Sebetulnya kita pakai range KNPI Pak, dari 25 sampai 40 Pak. Sampai 40 ya, betul-betul. Iya, kalau 25 sampai 40 saya kira pas ya, karena karena begini. Kita berasum tadi ya dalam caleg muda ini kan kalau berdasarkan pengalaman saya ya terlibat dengan teman-teman di Satu Nama dengan program SPM-nya ya, Sekolah Politisi Muda, itu memang mencari inputnya itu dari partai politik. Artinya kalau untuk definisi sama ya yang dipakai teman-teman di Yayasan Satu Nama itu. Nah, tapi kita kerjasama dengan partai politik ya, dengan semua partai politik. Waktu itu Yayasan Satu Nama punya kebijakan untuk tidak partisan gitu ya, sehingga kita kemudian menjalin komunikasi dengan semua partai politik. Meskipun pada akhirnya tidak semua partai politik mengirimkan anggotanya ya untuk atau pengurusnya ya untuk mengikuti program Sekolah Politisi Muda itu. Nah, artinya dari sisi input sebenarnya tidak nol ya mulainya ya, tidak kemudian tiba-tiba mentang-mentang range-nya antara 25 sampai 40 tahun tapi kemudian tidak punya background partai kemudian daftar di program ini begitu atau dan kemudian ingin jadi caleg dan kalau bisa sekalian jadi konsultannya lah program ini gitu kan. Jadi itu nggak seperti itu idenya. Jadi kalau demikian ya memang sebenarnya ini kan nanti proses nominasi ya. Nah tadi Mas Soik menyampaikan proses nominasi di masing-masing partai itu kan punya mekanisme yang berbeda-beda. Ada partai-partai yang sangat concern dengan jenjang keanggotaan ya. Tadi partai-partai seperti PDI Perjuangan, PKS, Partai Gerindra juga mungkin ya, dan beberapa partai lain mungkin, sehingga kemudian mempertimbangkan itu ketika proses nominasi itu dilakukan. Tapi mungkin juga ada partai-partai yang tidak mempertimbangkan itu, tapi pertimbangannya mungkin bukan istilahnya isi tas gitu ya, modal. Jadi karena kan biasanya kan ada partai-partai yang memang tidak kuat untuk membantu memfasilitasi kampanye sehingga ya beban atau ongkos atau biaya kampanye itu sepenuhnya diserahkan kepada kandidat atau caleg gitu ya. Itu yang juga menjadi salah satu pertimbangan. Tapi sekarang ini saya melihat banyak partai itu sudah mengakomodir ya orang-orang muda. Ini saya kira menjadi momentum untuk meyakinkan partai bahwa ya memang sudah selayaknya, sudah waktunya untuk beberapa posisi itu memang perlu regenerasi. Saya paham sekali ada banyak orang politisi senior di partai itu yang
tidak mau regenerasi itu juga banyak, itu tidak sedikit gitu. Dan visinya juga tidak banyak, berbeda dan malah jadul, tidak membawa perubahan, kesegaran dan seterusnya. Nah, jadi dalam konteks itu momentum ini bisa dimanfaatkan oleh para politisi muda kita ya, untuk kemudian bisa lebih berperan dalam proses nominasi ini, sehingga kemudian bisa lebih banyak atau lebih optimal dalam mengambil kandidat itu ya. Syukur-syukur kalau ada di nomor 1, 2 gitu. Jadi makanya saya juga sama dengan Mas Owi, ingin tahu ini teman-teman kalau sudah dapat tiket belum ini pencalonan. Kalau sudah dapat tiket kira-kira sudah ada di nomor berapa gitu. Karena itu akan sangat menentukan diskusi kita selanjutnya. Kalau dapat tiket nomor 1, 2 mau tertutup mau terbuka kan nggak masalah ya Mbak ya. Ini kan jadi masalah ketika tidak nomor 1, tidak nomor 2, tidak nomor 3 lah paling enggak. Tapi nomor-nomor buncit. Nah itu yang jadi masalah. Tapi kalau memang ditaruh di nomor buncit karena dianggap atau dinilai oleh partai memang belum layak, ya sudah. Karena sekali lagi masing-masing partai punya mekanisme sendiri-sendiri. Makanya tadi saya merespon ya datanya Mas Owi tadi. Memang partai-partai yang memiliki disiplin partai yang tinggi itu cenderungnya ke tertutup ya. Partai-partai yang terutama juga partai-partai ideologis ya, yang sangat nuansa ideologinya sangat kental, dan kemudian melakukan kerja-kerja organisasi dengan serius, bahkan seringkali tombok ya, bukan sekedar ujung tombak tapi ujung tombok gitu, karena seringkali banyak mengeluarkan biaya sendiri. Nah, memang partai-partai ini tipikalnya memang memilih tertutup karena ya itu adalah mekanisme dari partai itu untuk kelangsungan organisasinya gitu. Nah, mungkin strategi ini tidak akan dipakai oleh partai-partai yang tadi yang tidak terlalu mengenal atau tidak terlalu percaya prinsip disiplin partai, yang tidak terlalu secara rasional enggan begitu ya dari kalkulasinya untuk capek-capek mendampingi rakyat secara harian ya, tidak sekedar menjelang pemilu dan seterusnya. Ya memang strategi yang diambil adalah yang mencomot caleg-caleg yang tadi yang tingkat elektabilitasnya itu dianggap tinggi, termasuk soal modal yang dimiliki gitu. Artinya peluang keterpilihannya dianggap tinggi, dan itu biasanya dikaitkan dengan modal. Yang itu menurut saya ya, saya tidak suka ya secara pribadi. Kalau saya belajar literatur kepartean yang saya pahami, partai politik yang ideal itu tidak seperti itu gitu. Ya, makanya saya nggak suka dengan itu. Saya lebih suka dengan partai yang punya ideologi yang clear, yang jelas, dan kerja-kerja kesehariannya berjalan terus, tidak sekedar menjelang kampanye. Meskipun juga kalau sekarang kita kaitkan dengan digitalisasi teknologi, mungkin dia bisa melakukan itu dengan dibantu dengan proses digitalisasi gitu. Tapi esensi dari bahwa partai itu adalah bagian dari keseharian rakyat, sehingga partai itu harus terlibat dalam isu-isu publik keseharian ya, tidak sekedar menjelang kampanye. Nah, itu yang menurut saya adalah partai yang ideal gitu. Dan kita tidak, menurut saya kita tidak bisa memberikan insentif elektoral kepada partai-partai yang tidak seperti itu gitu ya. Ngapain kita ngasih peluang, ngasih fasilitas untuk partai-partai yang notabene sangat pragmatis gitu. Dan kemudian ketika kerja-kerja duduk di DPR menjadi wakil rakyat, kita juga kinerjanya juga nggak jelas gitu. Nah, jadi antara partai politik, pemilu, dan parlemen itu jadinya nyambung. Ya, jadi ada keterkaitan antara kerja-kerja di partai, kerja-kerja memobilisasi dukungan melalui pemilu, dan nanti setelah
menjadi wakil rakyat itu tersambung satu sama lain. Ingat ya, Undang-Undang MD3 itu masih desain kelembagaan kita itu masih menempatkan fraksi di DPR itu sebagai alat kepanjangan partai. Jadi harusnya apa yang dikatakan oleh fraksi di DPR itu adalah apa yang dikatakan oleh partai. Itu adalah turunan dari ideologi dan platform partai. Nah, dengan sistem tertutup ini bisa lebih dijamin. Nah, tapi kalau dengan sistem terbuka, karena orang merasa dia tidak sekedar dipilih oleh partai cuma ngasih tiket, tapi kan saya dipilih oleh rakyat langsung. Ini menjadi desain kelembagaan ini menjadi nggak nyambung. Jadi bahkan di kampanye pun kan visi misi program partainya tidak terelaborasi di kampanye itu, justru bikin kampanye materi kampanye sendiri yang cantolannya kepada partai itu nggak jelas, dan nanti ketika duduk di DPR pun tidak mau menjadi petugas. Ini istilahnya petugas partai ya. Jadi saya setuju dengan PDI Perjuangan pakai istilah ini ya. Harusnya PKS juga setuju ini pakai istilah petugas partai, karena logika PKS itu sebagai partai massa yang menekankan pada disiplin partai itu sama dengan PDI Perjuangan. Nah, partai-partai seperti ini yang menurut saya perlu kita perkuat. Desain kelembagaan kita perlu memperkuat mekanisme. Ketimbang tadi atau memang kalau itu yang kita inginkan ya sudah kita rubah regulasinya sehingga desain kita tidak seperti sekarang ini secara regulasi. Desain regulasi kita, saya berpikirnya itu kalau dalam ilmu politik ada perspektif institusionalis. Sederhana saja. Jadi desain kelembagaannya seperti apa ya sudah kita ikuti desain kelembagaan itu. Jangan bikin hal-hal yang tidak berada di dalam desain kelembagaan. Kalau mau seperti itu ya rubah dulu desain kelembagaannya. Nah, jadi ini biar kita nyambung ya, sekali lagi kita perlu belajar banyak ini kepada negara-negara dengan partai-partai yang berbasis massa, dengan disiplin partai yang kuat, dengan program dan ideologi yang jelas, dengan anggota-anggotanya yang berusaha untuk menerjemahkan ideologi dan platform partai yang abstrak itu menjadi relevan dengan isu-isu publik keseharian di masyarakat. Nah, hal seperti itu yang perlu kita dorong, dan dalam konteks politisi muda ya salah satu skill yang perlu dilakukan adalah tadi bisa menerjemahkan visi misi program partai yang sangat abstrak itu, ideologi platform partai yang di tataran ideal besar itu menjadi opsi-opsi kebijakan, alternatif kebijakan. Misalnya kalau mau nyalek di DPRD kabupaten kota ya sesuaikan dengan ranahnya pemerintah kabupaten atau pemerintah kota seperti ada di Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Dengan cara seperti itulah maka politisi muda atau caleg muda kita harapkan bisa memberi kebaruan dalam cara kita berpolitik, bisa memberikan kesegaran dalam cara kita berpolitik yang makin lama makin nggak jelas gitu. Dan kalau politisi muda kita, caleg muda gitu hanya dapat tiket kemudian nyemplung di situ dan kemudian ikut-ikutan menjadi nggak jelas ya sia-sia program-program kita seperti ini gitu. Nah, jadi ini sekali lagi ya, saya lebih banyak provokasi saja karena yang kita hadapi ini adalah anak muda. Jadi pada anak-anak muda ini, kalau politisi-politisi muda ini kita akan sangat berharap banyak. Makanya kita kita nggak nguliahi lah Mbak, kita nggak ngasih kuliah ini. Yang saya lakukan, saya nggak tahu dengan Mas Oi, tapi yang saya lakukan adalah memprovokasi. Dengan harapan nanti ide-ide segar, ide-ide baru, gagasan-gagasan yang out of the box dalam cara kita berpolitik itu kemudian bermunculan, dan kemudian dari situ perubahan kemudian bisa kita dorong. Ini semakin lama kayak pidato caleg aja gitu. Oke, mungkin. Ya. Baik, terima kasih Pak Mada atas jawaban yang luar biasa. Lagi-lagi tadi ada yang japri ke saya. Ternyata keren juga ya kalau tertutup gitu. Jadi tidak hanya semata-mata memunculkan orang dengan secara instan gitu, tapi lembaga partai juga memiliki tanggung jawab untuk menerbitkan politisi-politisi unggul. Gitu. Oke,
Terakhir dari Bang Oi gimana? Iya, kalau soal sejauh mana kemudian pilihan sistem pemilu ini punya insentif terhadap teman-teman caleg muda, itu akan sangat bergantung terhadap proses rekrutmennya gitu ya. Nah, yang pertama misalnya, nanti makanya tadi saya pengen dengar nanti cerita dari teman-teman yang sudah mendaftar gitu ya, ada posisi nomor urut berapa dan berapa. Karena ini memang menjadi satu hal yang menarik ya, kalau kita lihat dari 3 pemilu terakhir, di 2009, 2014, dan 2019 lalu, kita kan sistem pemilunya proporsional terbuka. Lalu kalau sistem pemilu proporsional terbuka, nomor urut berapapun, selama partai politik itu punya kursi dan si caleg mendapatkan suara terbanyak, maka dia yang berhak duduk di kursi tersebut. Nah, tapi menariknya Mbak, kalau kita lihat dari 3 pemilu terakhir, saya ada datanya, rata-rata untuk pemilu DPR, 60% lebih dari 2009, 2014, dan 2019, mayoritas mereka yang terpilih itu adalah bernomor urut 1. Nah, sedangkan kalau kita lihat di nomor urut 2, itu rata-rata di atas angka 15% mereka yang terpilih. Nah, selebihnya baru tuh di rata-rata angka di bawah 4 sampai dengan 5% di nomor-nomor urut berikutnya. Nah, padahal proporsional terbuka tidak berpengaruh terhadap nomor urut tersebut. Nah, tapi ternyata ini saya tidak tahu, ini mungkin lebih ke studi preferensi pemilih atau perilaku pemilih. Kenapa kemudian nomor urut 1 yang selalu banyak dipilih oleh para pemilih kita? Nah, pertanyaannya persis yang tadi disampaikan Mas Mada tadi. Apakah teman-teman muda ini sudah punya akses yang cukup gitu ya? Kalau kemudian di tengah jalan nanti ada perubahan sistem pemilu dan ternyata rekan-rekan justru tidak mendapatkan nomor urut jadi 1 dan 2. Nah, maka dari itu, kalau kita lihat memang di tengah situasi ini, menurut saya jangan langsung tergesa-gesa merubah desain pilihan sistem pemilu menuju 2024 ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, nah, ini berkaitan dengan model rekrutmen. Nah, persoalannya adalah kalau kita lihat di dalam pemilu kita, dalam proses pencalonan, yang spesifik memiliki dampak langsung terhadap rekrutmen adalah adanya ketentuan afirmasi, di mana di dalamnya menyebutkan setiap partai politik yang mendaftarkan calon anggota legislatif, 30%-nya adalah harus perempuan, begitu ya. Nah, teman-teman muda perempuan misalnya, sejauh mana punya akses untuk proses pendaftaran itu? Bukan hanya di antara 3 calon mendapatkan ada 1 ya, tetapi juga di nomor urut 1 misalnya. Tapi di sisi lain, untuk anak muda ini kan nggak ada afirmasinya. Saya lupa, ada satu negara yang kemudian mereka memang menerapkan model afirmasi untuk anak muda juga di dalamnya, dalam proses pencalonan. Nah, artinya memang kalau kita lihat, ini balik lagi ke diskusi di awal kita tadi, nah, pilihan sistem pemilu itu bagi saya ya, yang terpenting itu adalah pengorganisasian partainya. Kalau kemudian pengorganisasiannya lebih transparan, akuntabel, dan demokratis dalam model rekrutmennya, mau sistem pemilu apapun, kita bisa terapkan. Tapi kalau kita langsung switch ke proporsional tertutup gitu ya, tanpa ada proposal yang disampaikan Mas Mada tadi, adanya pemilihan pendahuluan di internal partai, adanya jenjang karir di internal partai untuk dicalonkan minimal 1 tahun, bahkan kalau kita komparasikan dengan beberapa negara, itu bahkan ada juga syaratnya adalah seberapa aktif mereka ikut dalam aktivitas-aktivitas partai, termasuk mendonasikan iuran anggotanya secara rutin kepada partai politik. Nah, ini kan menjadi salah satu bentuk engagement kepemilikan dari kader partai terhadap partainya. Nah, jadi menurut hemat saya lebih baik kita coba gitu ya, dorong terlebih dahulu proses modernisasi partai politik kita untuk yang jauh lebih demokratis. Dan yang terakhir ya, untuk teman-teman muda, kalau kemudian kita kontekstualisasikan menuju 2024 mendatang, nah ini jadi satu tantangan sendiri gitu ya. Karena kalau kita lihat fenomena surat suara tidak sah di pemilu 2019 lalu, itu sama sebetulnya surat suara tidak sah itu pemenang ketiga dari pemilu kita. Karena jumlahnya cukup tinggi. Nah, ini harusnya menjadi satu ini sharing aja persis apa yang disampaikan Mas Mada tadi. Saya tidak berusaha menggurui karena saya yakin teman-teman jauh lebih berpengalaman di internal partai politik dan menjadi kader dibandingkan saya yang berada di luar partai. Teman-teman akan jauh lebih experience yang berada di internal partai.
Nah, artinya jangan-jangan sebetulnya ini menjadi satu market tersendiri bagi teman-teman muda gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari survei terakhir CSIS yang melihat sejauh mana ketertarikan anak muda untuk terlibat menjadi anggota partai dan terlibat dalam proses politik, nah justru mayoritas respondennya menolak gitu ya anak-anak muda ini. Surveinya itu ada kurang lebih 1.200 responden anak muda di dalamnya, yang justru mereka sendiri mengatakan mereka tidak tertarik. Nah, artinya ini jadi satu challenge sendiri, terlepas dari pilihan sistem pemilunya dan juga mode rekrutmen. Jadi ada dua barrier yang kemungkinan akan dihadapi oleh teman-teman nanti menuju 2024 tadi ya, terlepas dari soal programatik politik yang tadi diharapkan oleh Mas Mada agar teman-teman muda di internal partai dan kemudian menjadi maju calon anggota legislatif itu menghasilkan perubahan. Ini ada satu barrier lagi kalau kita kontekstualisasikan dengan politik elektoral tadi soal sejauh mana ketertarikan anak muda sendiri, yang ini mungkin bisa menjadi basis konstituen dari teman-teman, justru tidak tertarik untuk terlibat menjadi anggota partai, menjadi caleg, dan ikut dalam proses politik. Nah, mungkin itu respon saya, Mbak Sabit. Oke, terima kasih Pak Mada dan Bang Oi atas penjelasan yang luar biasa. Terima kasih kembali. Ini pertanyaannya berat-berat, Mbak, kayak ujian disertasi ini. Ini pertanyaan titipan sebenarnya semua, Pak. Nanti sekarang kita mulai untuk buka pertanyaan dari teman-teman kali ya Pak ya, karena udah banyak banget nih japri-japrian untuk segera dibuka sesi pertanyaan jawab. Untuk kesimpulannya mungkin nanti kita bareng-bareng disebutkan di akhir. Baik, ada yang ingin bertanya? Pertanyaanku begini, Pak Mada. Kalau memang proporsional ini akan jadi yang tertutup gitu loh ya. Saya juga cukup interest tuh tadi dengan poin bahwa seharusnya yang maju nyalek itu yang memang dia memiliki aspek politik itu dalam kepengurusan politik. Jadi bukan hanya popularitas yang dibangun. Kita sama-sama tahu saat ini ada partai artis nasional yang selalu mengusung artis-artis untuk join di partainya gitu loh. Dan mereka menjagokan para artis ini di dapilnya masing-masing. Jadi popularitas partainya didapat dari para artis. Nah, balik lagi ke poin pertanyaanku gitu. Kalau misalkan proporsional ini tertutup, bagaimana dengan partai-partai yang baru, Pak? Yang mereka memang sudah mengusung caleg-calegnya, lalu mereka juga mungkin mencari caleg pun dari kalangan-kalangan yang memang udah cukup punya populer gitu loh. Bisa dikatakan lah kayak PKN atau partai buruh mungkin kan ya. Nah, kita kan nggak tahu tuh bagaimana menilai aspek dari kepengurusan di parpol. Karena memang kita yang interview sebagai peserta caleg muda ini ada aspek politiknya juga. Mereka ikut kepengurusannya, baru mereka bisa diikutkan serta sebagai peserta caleg muda ini. Dan tadi kita menyambut baik Pak kalau memang ada kolaborasi nih dari sekolah politik di Jogja ya. Jadi insya Allah kita batch 2 kalau memang ada rezekinya kita bakal gelar lagi bulan Mei pertengahan. Dan program ini gratis Pak buat para caleg dan kita inklusif lintas partai. Jadi kita benar-benar ingin mendorong caleg muda yang di 2024 ini mempunyai kompetensi yang baik dan mempunyai moralitas yang baik. Itu buat Pak Mada. Kalau buat Pak Oi, sebetulnya ini di luar topik ya. Cuman diksi muda di 2024 akan laku seperti di 2019 nggak? Karena kita tahu ada satu partai yang mempunyai dosa-dosa politik di 2019 dengan menjual narasi-narasi muda. Lalu dia tetap konsisten dengan narasi muda itu walaupun sekarang sudah banyak yang hijrah. Gitu Mas Oi, pertanyaanku. Nah, yang berikutnya saya coba respon juga ya dari yang disampaikan Mas Fauzan tadi. Diksi muda ini akan laku atau enggak nih di pemilu 2024 mendatang? Saya bisa bilang bahwa akan laku. Karena apa? 55% dari proyeksi pemilih kita di 2024, karena kan hari ini kita sedang masuk ya pemutakhiran daftar pemilih. Hari ini teman-teman sudah bisa cek apakah teman-teman sudah terdaftar atau belum. Kemarin teman-teman sudah melalui proses pendaftaran, pencocokan dan penelitian ya. Ada petugas yang datang ke rumah untuk mengecek hak pilih dari teman-teman.
itu 55% proyeksinya adalah pemilih-pemilih muda. Artinya kalau kita lihat, nah ini kan menjadi satu konstituen utama bagi para partai politik termasuk pasangan calon presiden ke depan. Nah, justru pertanyaannya kemudian ini yang selalu kami diskusikan ya dengan teman-teman muda gitu ya. Apakah teman-teman muda akan menjadi objek atau akan menjadi subjek di dalam proses pemilu 2024 mendatang? Nah, saya kira teman-teman muda yang hari ini mencalonkan menjadi calon anggota legislatif sudah memutuskan pilihan politiknya menjadi subjek. Artinya adalah teman-teman tidak mau dijadikan semata komoditas politik semata untuk kemenangan peserta pemilu di 2024 mendatang. Tapi teman-teman ingin menjadi bagian dari proses pemilu tersebut dengan menjadi peserta pemilu, gitu ya. Nah, saya kira diksi muda ini akan selalu muncul. Bahkan kalau kita lihat sekarang di media sosial, gitu ya, banyak yang sudah bersolek layaknya anak muda. Nah, pertanyaannya, ini yang selalu kami sampaikan ke teman-teman muda, gitu ya. Kebetulan kami sering berinteraksi juga dengan komunitas-komunitas dan pemilih-pemilih muda. Nah, pertanyaannya kemudian, ketika ada partai politik yang mengkampanyekan mengenai isu-isu kepemudaan atau yang mengkampanyekan dengan retorik kepemudaan, seberapa programatik mereka dalam menyentuh isu-isu kepemudaan. Nah, misalnya kan isu pemuda itu lekat kaitannya dengan akses terhadap pekerjaan, kemudian ekonomi begitu ya, dan lingkungan sosial dan juga kebutuhan dari pelayanan publik yang lebih responsif. Nah, sejauh mana hal-hal tersebut lebih programatik terhadap isu-isu kepemudaan. Jadi bukan hanya sebatas dalam bentuk kampanye gitu ya, tetapi bentuk-bentuk konkret yang ditawarkan untuk anak muda. Itu mungkin yang bisa saya respon, Mbak Sabit. Nah, itu untuk merespon pertanyaan pertama Pak Suryadi. Yang kedua dengan Pak Fauzan sama dengan partai-partai baru ya gimana? Ya lihat hasil surveinya aja gitu. Karena beberapa partai baru ini juga tipikalnya kan ini ya. Misalnya Partai Gelora. Ini kan akan head to head-nya dengan PKS. Konstituen yang diperebutkan ya konstituen yang sama karakternya. Ya, jadi kalau kita mengasumsikan dari perolehan suara PKS atau PK sejak 99 sampai 2019 yang lalu di kisaran 9%, ya maka 9% ini yang akan menjadi perebutan dari dua partai ini. Nah, tapi di PKS ini di Gelora ini kan ada figur-figur besar juga, ada Fahri Hamzah dan seterusnya, yang itu juga bisa jadi akan menguntungkan Partai Gelora, dan mungkin sebagian pendukung PKS itu akan berpindah karena melihat Fahrinya atau mungkin figur-figur yang lain di Partai Gelora yang ada dulu di PKS, bukan melihat pengorganisasian partainya. Kalau pengorganisasian partainya mungkin masih lebih kuat, masih lebih luas PKS. Sama dengan umat. Umat ini kan head to head-nya kan sebenarnya lebih ke PAN. Ya, dan tapi bisa jadi diuntungkan juga. PAN bisa jadi tergerus karena figur Amin Raisnya. Meskipun sekali lagi ya, kalau ini tertutup ya, kita bicara konteks tertutup. Karena meskipun secara infrastruktur ya jaringan PAN tentu saja lebih luas dari Partai Umat. Demikian juga dengan PKN. PKN ini lebih personal lagi motif pendirian partainya. Ini gara-gara siapa Anies? Siapa? Siapa Mas Wei? Pembinaannya? Yang dulu mantan Pak. Siapa? Siapa ini? Anas Urbani. Anas. Ya, ini kan Anis dan jaringan HMI di bawah Anas. Itu yang kemudian lebih banyak diandalkan kan untuk. Tapi ini motifnya sama, tidak banyak berbeda dengan Gelora Umat tadi, juga personal. Jadi suara lebih banyak mengandalkan pada suara yang sebenarnya dulu adalah suara dari Demokrat. Kecuali mungkin untuk Partai Buruh. Ya. Partai Buruh ini mungkin dari sisi figur memang tidak atau belum nampak figur besarnya. Tetapi dari sisi pengorganisasian mungkin bisa jadi kuat gitu. Meskipun saya tidak yakin untuk nasional, tapi paling tidak untuk level kabupaten, kota, dan provinsi saya kira potensinya masih ada, masih besar gitu. Kalau mempertimbangkan model pengorganisasian serikat-serikat buruh atau
organisasi-organisasi buruh itu. Nah, jadi itu ya sekali lagi kita lihat aja survei dari lembaga kredibel itu, karena metodologinya yang ditanyakan itu milih partai bukan milih kandidat. Ya, jadi menurut saya ya nggak ada masalah mau terbuka mau tertutup tertutup untuk PDI Perjuangan karena dia masih nomor 1. Sama juga untuk yang tertutup nanti gitu. Menurut saya nggak ada masalah karena partai hasil survei yang menempatkan 3 partai itu dalam 3 besar sampai sejauh ini dan saya kira stabil dari beberapa tahun yang lalu, dan kalau tidak ada perubahan yang sangat signifikan ya kira-kira itu yang akan merefleksikan hasil pemilu 2024. Ya sudah, ini nggak ada masalah sebenarnya bagi partai-partai ini untuk mau ngambil terbuka atau tertutup. Nah ini ilmu baru ya sekali lagi, tapi tolong jangan dibocorkan nanti kalau yang lain tahu Golkar sama Gerindra nanti malah berbalik arah dukung tertutup nanti. Jadi biarin aja. Oke, kita buka 1 termin lagi ya, termin terakhir dan 2 pertanyaan cukup dari Mas Naji dan Mas Gilang. Mohon singkat aja pertanyaannya ya, kalau bisa dipersingkat. Assalamualaikum. Oke. Pertanyaan buat Prof dulu, karena Prof waktunya udah mau out. Paparan Prof tadi tentang sistem tertutup ini menarik, buka mindset baru buat kita caleg-caleg muda, karena kita harusnya yang caleg muda ini pengennya kan terbuka, Prof. Tapi kita dapat paparan yang menarik dari Prof. Pertanyaan saya satu aja. Prof tadi kan sempat mention bahwa harusnya kita tentukan tujuannya dulu dari pemilu untuk apa, baru kita pilih sistemnya. Nah, mungkin ini buat masukan buat kita juga, Prof. Menurut Prof Mada, yang cocok buat sistem pemilu terbuka ini, tujuannya untuk apa? Kalau misalnya pertanyaannya saya kembalikan. Untuk yang sistem pemilu terbuka ini, itu cocoknya untuk tujuan yang apa? Ya, sementara itu dulu, Mbak Bit. Buat Prof Mada. Oke, terima kasih Mas Naji. Langsung ke Mas Gilang. Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Pertanyaannya mungkin buat Mas Oi dulu. 1, terkait tadi memodernisasi partai. Nah, itu sejauh mana peran negara atau peran kita di luar parpol itu sendiri atau outsider parpol sendiri untuk mendorong adanya demokratisasi di dalam partai itu sendiri, Mas. Dan untuk Prof Mada soal jika misalnya nanti proporsional tertutup terjadi, apakah dapat mendorong partai itu lebih dekat dengan grassroots, dengan masyarakat, dan berkegiatan tidak hanya dekat-dekat dengan pemilu? Itu dulu, Prof. Terima kasih, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Mas Gilang dan Mas Naji. Boleh Pak Made dulu yang menjawab, baru nanti disusul Pak Mas Oi. Oke. Mas Gilang tadi ya? Iya, yang kedua Mas Gilang, yang pertama Mas Naji. Mas Naji dulu, Mas Naji dari Surabaya dulu. Ya. Jadi ini sangat ini diskusi aja Mas Naji ya. Ini setidaknya ada 2 opsi, 2 kutub opsi yang saling bertolak belakang dan sifatnya trade off ya. Jadi kita tidak bisa memilih kedua-duanya. Kita mau tidak mau harus memilih salah satu. Yaitu soal representasi politik atau efektivitas pemerintahan. Itu dulu kita sepakati ini sebagai sebuah bangsa ya, sebagai sebuah masyarakat yang sedang melakukan demokratisasi. Kalau sejauh ini menurut saya titik tekan kita itu ada pada politik representasi. Sudah sejak 99 sampai sekarang 2019 pemilu. Artinya sudah 2 dekade. Dan itu sudah menurut saya sudah sangat berkontribusi terhadap stabilitas sistem politik kita. Waktunya bagi kita sekarang untuk melangkah ke efektivitas pemerintahan. Itu PR kita ke depan, saya kira. Nah, tapi kalau kita bicara efektivitas pemerintahan, maka harga yang harus dibayar adalah representasi politik. Sama, kalau representasi politik, harga yang harus dibayar adalah pemerintahan yang tidak efektif. Ya, pemerintahan yang nggak akan pernah efektif kalau kita mengakomodir sebanyak mungkin kelompok-kelompok politik di dalam lembaga-lembaga politik kita, dalam hal ini pemilu maupun parlemen.
Nah, jadi dan ini sesuai dengan tadi putusan MK 14 2013 itu menurut saya arahnya memang rekayasa kelembagaan kita melalui putusan MK itu adalah ke pemerintahan yang efektif, bukan lagi ke soal representasi politik. Artinya penyederhanaan kepartaian itu sudah harus berani kita lakukan sekarang ini, dan seterusnya dan lain sebagainya ya. Rekayasa kelembagaan demi kemudian mengarah pada efektivitas, termasuk ya sistem politik, sistem pemilunya gitu. Nah, sistem pemilunya kalau menurut saya kalau diharuskan memilih antara terbuka tertutup, mana yang lebih visible untuk efisiensi pemerintahan, ya tertutup. Jadi nanti bisa lah kita jelaskan secara panjang lebar rekayasa kelembagaan seperti apa yang kemudian perlu kita lakukan untuk mencapai tujuan seperti apa. Ya, misalnya kalau tadi tujuannya adalah representasi politik, ya desain kelembagaannya akan berbeda kalau tujuannya adalah efektivitas pemerintahan. Desain kelembagaan itu maksud saya ya sistem pemilunya, ya sistem perwakilan politiknya di DPR, ya lembaga partai politiknya, dan seterusnya dan lain sebagainya. Itu harus kita tata ulang untuk kemudian mengarah pada tujuan yang tadi yang sudah kita tetapkan tadi. Nah, tapi ini levelnya harusnya pembuat kebijakan, Mas, bukan level kita diskusi di sini. Kalau level kita diskusi di sini ya cuma diskusi tok gitu. Harusnya ini kita advokasi menjadi diskusinya di level pembuat kebijakan, sehingga harapannya bisa segera direspon di dalam kebijakan-kebijakan yang terkait dengan rekayasa kelembagaan kita ini. Nah, kira-kira gitu, Mas. Ini mungkin perlu dielaborasi, tapi saya kira di lain kesempatan lah. Kalau kita mau lanjutkan ini bisa sampai besok pagi diskusinya, karena temanya memang sangat menarik. Kemudian Mas Gilang, Mas Gilang ya tadi ya? Iya betul, Prof. Mas Gilang. Mas Gilang tadi nanya apa ya tadi ya? Wah, tadi kayaknya udah saya catat kok jadi hilang ya catatan saya. Mohon maaf, tadi Mas Gilang, bisa diulang satu kalimat aja pertanyaannya untuk saya tadi. Gini, Prof, kalau misalnya nanti proporsional tertutup ini terjadi, apakah bisa mendorong partai politik itu tuh lebih aktif di grassroots, di masyarakat akar rumput, tidak hanya mendekati pemilu aja? Mungkin Ya, kurang lebihnya begitu, Prof. Ya bisa enggak, bisa tidak, Mas. Enggak ada jawaban yang pasti gitu, tapi bisa ya. Dan saya berharap bisa, apalagi dengan tadi ya partisipasi, peran, kontribusi dari politisi-politisi muda kita, calon pemimpin-pemimpin muda kita ini. Nah nanti sekali lagi nanti kita buat agenda berikutnya lah untuk kaitannya reformasi partai politik, untuk politisi muda bisa lebih punya daya gedor begitu ya di dalam partai politik kita. Tapi semua kemungkinan pasti bisa terjadi, dan kalau tidak kita kawal ya memang akhirnya pengelolaan partai ini bisa nggak jelas, bisa oligarkis, bisa elitis gitu ya, karena mungkin daya gedor kita dari luar kurang kuat gitu, sehingga ya, tapi jangan salah ya, ini poin terakhir saya ya. Jadi begini, kalau ada yang bilang juga ya sistem tertutup itu mendorong oligarki. Loh, sekarang ini apa nggak oligarki dengan sistem terbuka? Sekarang pun juga oligarki dengan sistem terbuka. Jadi nggak ada kaitannya juga gitu. Sekali lagi makanya saya sebenarnya sudah cukup kenyang Mas Fauzan dengan soal diskusi proporsional ini, karena bagi saya sebenarnya sudah selesai diskusinya. Tapi nggak apa-apa. Kemarin karena ada embel-embel caleg mudanya itu ya, saya jadi bersedia untuk mengisi diskusi ini, karena harapan kita tentu saja ada pada generasi muda kita ini. Nah, jadi model pengorganisasian partai itu memang berbeda-beda ya. Ada model pengorganisasian partai yang sentralistik seperti PKS, seperti PDI Perjuangan, Gerindra dan seterusnya. Tapi ada model pengorganisasian partai ini terkait dengan kepemimpinan ya, yang lebih desentralistik ya, misalnya Golkar di periode pasca, atau sebenarnya prosesnya sudah terjadi ketika
di bawah kepemimpinan Akbar Tanjung ya, yang kelak pengalamannya itu beliau tulis dalam disertasinya di S3 Ilmu Politik UGM, The Golkar Way itu. Tapi Golkar di reformasi ini jauh berbeda dengan Golkar di periode Orde Baru dulu yang sangat sentralistik. Nah, tapi ketika kita dari luar ingin mengatakan, oh jangan sentralistik dong kita, wah Megawati lagi, oh Prabowo lagi, ya tapi dari sisi capaian elektoral mereka masih menang kok. Artinya apa? Artinya tidak ada insentif bagi mereka untuk merubah diri kalau ya capaian elektoralnya masih tinggi. Artinya ya publik sebenarnya dari data elektoralnya itu masih menerima model kepemimpinan ala sentralistik ala PDI, PKS atau Gerindra. Sama dengan Golkar. Golkar ini kan balance of power ini. Sekarang ada banyak faksi yang sama-sama kuat. Ada faksinya Yusuf Kala, ada faksinya siapa lagi, Bakri dan seterusnya dan lain sebagainya, Erlangga belakangan ini dan seterusnya dan lain sebagainya. Tapi kan capaian kinerja elektoral juga bagus. Golkar itu kan malah di 2004 menang di tengah banyak tuntutan untuk Golkar bubar waktu itu. Ya akhirnya ya mereka menganggap bahwa ya model kepemimpinan sekarang ini yang pas gitu. Jangan lagi dibawa-bawa ke model sentralistik Orde Baru karena bisa jadi itu justru tidak. Nah, poin yang ingin saya katakan apa? Poin yang ingin saya katakan ya harusnya kalau kita menggugat model kepemimpinan di partai itu kan kelihatan dari hasil elektoralnya. Tapi jangan-jangan kita aja ini elit aja kita yang mempersoalkan ini. Rakyat sebenarnya ya happy aja dengan model kepemimpinan seperti itu dan itu kelihatan melalui elektoralnya. Jadi poin saya mungkin untuk politisi muda perlu dipikirkan strateginya ya untuk merubah partai. Ini tergantung partainya dan tingkatan partainya masing-masing tentu saja. Tapi poin saya ya orang muda kita kalau mau melakukan perubahan ya harus bisa melakukan analisis sosial dan kemudian merumuskan strategi perubahan yang itu visible dilakukan. Jangan kemudian justru merumuskan strategi perubahan yang nggak visible malah kita mental sendiri nanti. Secara gradual juga nggak masalah. Yang penting kan capaiannya sesuai dengan target kita. Jadi target-target sudah kita rumuskan. Jadi mari kita dengan dengan upaya yang sebisa mungkin yang bisa kita melakukan perubahan dalam konteks partai politik maupun dalam konteks pemilu nanti. Sesedikit apapun itu, sesederhana apapun itu. Sekali lagi kita sangat berharap ini orang muda bisa, tadi Mas Oik juga sudah menyinggung, bisa menjadi subjek dari pemilu 2024. Ya, tidak lagi sekedar menjadi sekedar objek dari para elit yang sudah anti perubahan bahkan ya, atau paling enggak ya sudah sulit untuk menerima perubahan. Kira-kira begitu, tapi beberapa hal lain mungkin bisalah nanti kita bikin forum yang diskusi yang lain gitu. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Ini bisa sekalian pamit atau saya nunggu Mas Oik dulu ya, Mbak? Setelah Mas Oik ini akan ditutup atau masih ada panjang lagi? Setelah Mas Oik, kita foto dulu baru nanti. Oke, kalau begitu saya tunggu aja sekalian. Oke, Pak. Ya, saya singkat aja Mas Mada. Sebetulnya apa yang dijelaskan Mas Mada tadi sudah menjawab juga pertanyaan dari Mas Gilang ya soal bagaimana nih agenda reformasi partai dan modernisasi partai gitu ya. Nah, ini sedikit bocoran juga buat teman-teman. Jadi Mas Mada, kami sudah 3 bulan terakhir ini ya, dari akhir tahun lalu itu kita mendesain riset mengenai intraparti demokrasi. Nah, kita mengadopsi beberapa studi yang sudah ada, salah satu yang digunakan oleh Rahat dan Sapiro. Dia mengukur indeks intraparti demokrasi dalam 4 variabel. 1 soal representasi, 2 partisipasi,
yang ketiga kompetisi, dan yang keempat adalah transparansi. Nah, kalau kita kaitkan dengan pertanyaan Mas Gilang tadi, nah kalau bagaimana kemudian kita mendorong modernisasi dan demokratisasi, nah kita bisa menggunakan 4 variabel ini. Nah, kami sedang mengecek nih dari ADART, kami wawancara partai juga, pengurus-pengurus pusat partai, begitu ya, mengenai hal ini. Dan nanti ini kami dalam proses penulisan dan juga analisis yang nanti kita akan publikasikan. Nah, ini mungkin bisa jadi refleksi kita bersama juga nih, bagi teman-teman yang menjadi caleg muda. Nah, harapannya jangan hanya sebatas menjelang pemilu menjadi caleg gitu ya. Kalaupun nanti teman-teman tidak terpilih di pemilu 2024 mendatang, syukur gitu ya kalau terpilih. Nah, berusaha menjadi pemeran kunci juga di pengurusan partai gitu ya. Jangan hanya sebatas misalnya menjadi anggota saja, tetapi bisa menjadi pengurusan partai. Saya jadi ingat beberapa waktu lalu di pemilu 2019 saya berkesempatan ya untuk lihat proses pemilu di Thailand. Di sana ada partai politik muda yang memang diinisiasi oleh anak-anak muda, namanya itu Future Forward Political Parties gitu ya. Dan memang anak-anak muda mereka mengorganize diri dan memang platform kepartaiannya khusus anak muda. Dan ternyata ini bukan hanya di Thailand. Nah, kalau kita lihat ternyata Mas Mada ada gejala ini juga nih dalam konteks kepartaian di beberapa negara Asia Pasifik ya, yang memunculkan anak-anak muda yang kemudian mengorganize dirinya menjadi partai politik. Nah, ini mungkin bisa menjadi satu topik diskusi yang tadi disampaikan Mas Mada tadi. Bagaimana ke depan misalnya kita bicara soal reformasi partai dan pengorganisasian partai yang kemudian kompatibel dengan kepemudaan itu. Nah, itu mungkin respon saya, Mas Gilang. Nanti kita bisa diskusi secara spesifik mengenai hal itu, dan saya sangat senang sekali nanti kalau kemudian dari hasil riset kami ini setelah kami publikasikan bisa bermanfaat juga buat teman-teman muda dalam proses mengorganize partai politik. Terima kasih, Mbak Sabit. Oke, terima kasih Pak Mada dan Bang Oik atas penjelasan dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah banyak sekali ditanyakan dari teman-teman. Mungkin untuk sesi terakhirnya sebelum kita foto, minta closing statement dulu dari Pak Mada dan Bang Oik. Mungkin dari Pak Mada dulu bisa dimulai. Wah, ada debat pilpres aja nih, ada closing statement. Iya, apa ya, kalau ya saya pada intinya inilah tetap semangat lah, nggak usah mungkin terlalu dipedulikan ya. Ini gimana nanti kalau tertutup, gimana kalau masih terbuka. Itu menurut saya nggak perlu tersandera dengan hal itu secara berlebihan. Tapi upayakan untuk meyakinkan partai bahwa Anda bisa dapat nomor yang kecil ya. Dan itu memang sebenarnya banyak butuh keterampilan sih. Keterampilan politik itu ada banyak, keterampilan mobilisasi dukungan, membangun jejaring, bernegosiasi, komunikasi politik, meyakinkan dan seterusnya. Tapi saya yakin ya di program ini sebagian mungkin sudah dipelajari juga, dan ya itu kalau dari sisi pragmatisnya. Tapi kalau dari sisi yang lebih idealisnya ya bawalah perubahan gitu ya dalam cara kita berpolitik, terutama terkait dengan digital ya, perkembangan teknologi komunikasi itu bisa dimanfaatkan oleh anak muda. Saya nggak berani ngomong banyak-banyak soal ini karena saya yakin wawasan saya, horizon saya tentang hal itu jauh lebih sempit ya dibandingkan dengan teman-teman. Pasti teman-teman horizonnya lebih luas dan idenya juga sangat mungkin bisa jadi jauh lebih banyak ya, beragam. Dan sentimen anak muda sebagai anak muda, pemilu dan momentum perubahan itu wacana yang terus-menerus perlu dikembangkan. Makanya tadi kalau ada teman-teman di sini, juga ada teman-teman di tempat lain yang punya agenda serupa, nanti bisa dibangun jejaringnya di antara anak-anak muda ini yang sangat terlibat atau sangat tertarik dengan dunia politik. Anak-anak muda yang baik ya, saya harap ya, yang masih memiliki keadaban, kesantunan, idealisme yang tinggi dan seterusnya, sehingga mereka bisa berjejaring. Dan kalau berjejaring itu mudah-mudahan gerakannya juga bisa lebih kuat, daya dobraknya bisa lebih keras begitu ya, dalam menyongsong pemilu 2024 ini.
Kira-kira begitu kurang lebihnya, mohon maaf sekali lagi. Saya berharap yang terbaik selalu untuk saudara-saudara sekalian ya, calon-calon pemimpin bangsa kita di masa depan. Kalau masa depan terlalu jauh ya Pak, ya 2024 lah saya doakan 10% aja dari yang hadir di sini dapat kursi, itu sudah sangat bagus sekali. Amin. Terima kasih Pak Manda, boleh disambung dengan Bang Oi? Ya, pertama tentunya teman-teman, saya mengapresiasi ya apa yang dilakukan teman-teman, khususnya teman-teman yang sudah menjadi anggota partai dan mendaftarkan diri menjadi calon anggota legislatif, persis apa yang disampaikan Mas Mada tadi. Kami mungkin terbatas gitu ya, karena kami berada di luar, tapi teman-teman hari ini sudah memutuskan bahwa bukan lagi menjadi objek, tetapi kemudian menjadi subjek, yang ini mungkin patut diperjuangkan menuju 2024 mendatang, ketika kehadiran teman-teman mewarnai proses kontestasi di pemilu 2024, apalagi kita ada 55% proyeksi pemilih kita itu adalah anak-anak muda. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah kami mendorong gitu ya rekan-rekan sekalian untuk menghadirkan programatik politik di 2024 mendatang, dengan karakter dasar dari pemuda itu kan punya kebutuhan yang secara spesifik dan punya idealisme yang kuat dalam berpolitik. Nah, diharapkan teman-teman bisa menghasilkan suatu tawaran yang spesifik bagi para pemilih muda ini. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah kami mengajak juga rekan-rekan justru jangan sampai terbawa arus dalam konteks kontestasi di pemilu 2024 gitu ya. Apalagi salah satu tantangan utama kita di 2024 adalah soal disinformasi di media sosial atau hoax. Nah, ini menjadi satu agenda yang harus kita perangi bersama gitu ya. Kita dalam rangka mewujudkan pemilu yang berintegritas. Demokratis itu penting, tetapi harus dilengkapi juga dengan pemilu yang berintegritas. Salah satu karakter dasar dari pemilu berintegritas adalah di dalamnya ada yang disebut dengan ethical conduct gitu ya, code of ethic dalam berkampanye, dengan menghasilkan objektivitas dan kita melawan disinformasi tersebut. Nah, itu terima kasih kepada rekan-rekan semua, sukses selalu untuk teman-teman. Saya senang sekali bisa terlibat dengan teman-teman dan tentunya kami terbuka di Perludem untuk diskusi selalu dengan teman-teman muda menuju 2024 mendatang. Terima kasih rekan-rekan semua, sukses selalu, selamat malam. Selamat malam Bang Oi dan Bang Mada, terima kasih banyak atas waktu dan ilmu yang sangat luar biasa yang diberikan kepada kita semua. Pesan terakhir kepada teman-teman, tetap semangat dan jangan terlalu memikirkan terbuka atau tertutup, tapi kewajiban kita adalah berikhtiar dan melakukan yang terbaik. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir dan tetap stay sampai akhir. Segitu aja dari moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Setelah ini saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.